Halo, selamat pagi anak-anak Bapak. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, yang menjadi materi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tanggung jawabku di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita berdoa, Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan tugasku di rumah. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini yaitu mengenai tanggung jawab di rumah. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu memahami arti tanggung jawab. Dan yang kedua, mengetahui akibat tidak bertanggung jawab. Dan poin yang terakhir yang ketiga yaitu mengetahui contoh tanggung jawab dalam Alkitab. Adapun notes pendukung kita pada materi kita kali ini yaitu tertulis dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia pergi, ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-mungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan masuk mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-mungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Baiklah anak-anak Bapak,
Sekarang kita akan melihat apa itu pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja, atau sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Kata Alkitab tentang tanggung jawab, menurut Bilangan 11 ayat 11, tanggung jawab berarti beban. Sedangkan di dalam ayat yang ke-14, tanggung jawab berarti tugas. Dari pemaparan di atas, kita dapat simpulkan bahwa tanggung jawab orang percaya adalah kewajiban, tugas, beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang Bapak mau bertanya. Pasti semuanya anak-anak Bapak memiliki tanggung jawab kan di rumah, baik itu dari pekerjaan, baik itu dari sesuatu yang harus dilakukan. Setelah kita mengerti apa itu tadi dari pengertian tanggung jawab, kita akan melihat bagaimana jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Di sini ada beberapa poin yang jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, atau akibat jika kita tidak bertanggung jawab. Poin yang pertama yaitu akibatnya adalah merusak hubungan Allah dengan manusia. Di sini dikatakan jika kita tidak bertanggung jawab akan iman kita, maka itu akan merusak hubungan kita dengan Allah. Dan kemudian yang kedua, akibatnya adalah merusak hubungan dengan sesama manusia. Sangat jelas ya. Jika kita tidak dapat melakukan tanggung jawab kita, maka kita akan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah merusak citra manusia. Dan poin yang ketiga ini juga hampir berhubungan dengan yang kedua. Jikalau kita tidak bertanggung jawab atau menghindar dari tanggung jawab kita, maka itu akan membawa dampak yang buruk bagi kita, yaitu citra kita atau rusak, atau nama baik kita akan hilang. Yang keempat, dapat membawa kematian. Yang kelima, adanya penghakiman. Kemudian yang keenam, manusia mengalami penderitaan. Yang ketujuh, timbulnya ketakutan. Yang kedelapan, hukum tabur tuai. Yang kesembilan, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Dan yang terakhir itu timbulnya penyakit. Baiklah anak-anak Bapak, ini adalah sebagian dari konsekuensi jika kita tidak bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab kita yang semestinya. Lalu kemudian kita akan melihat contoh tanggung jawab di dalam Alkitab atau contoh tanggung jawab menurut Alkitab. Yang pertama itu mendengar dan melakukan firman yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Di dalam poin yang pertama ini sangat jelas ya, yaitu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah kemauan bekerja dan menolong orang. Mungkin di dalam poin yang kedua ini Bapak yakin kalau anak-anak Bapak sering melakukannya ya kan, yaitu bekerja dan menolong orang lain atau sesama kita. Yang ketiga, kesungguhan dalam bekerja, atau bisa kita lihat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Lalu yang keempat, tanggung jawab dalam keluarga. Yang kelima, tugas menginjil. Yang keenam, pemberian persepuluhan. Dan yang terakhir adalah mengejar hikmat. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang di dalam kehidupannya. Sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita pertama-tama adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan dan menebus kita dari dosa, serta memelihara hidup kita. Manusia harus menyadari posisinya untuk menaati ketetapan-ketetapan Allah. Dengan demikian, barulah manusia tahu tanggung jawabnya terhadap Allah. Baiklah anak Bapak,
Hendaknya melalui materi kita kali ini, melalui tanggung jawab, anak-anak Bapak sekalian dapat melakukan tanggung jawabnya di dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih di dalam keluarga. Oke, baiklah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini mengenai bertanggung jawab. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita lakukan dan kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya dan Bapak ucapkan terima kasih. Shalom.